Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat datang di video praktik baik pendampingan pengawas di sekolah binaan. Perkenalkan, saya Muslimin Syarif SPD MSI, pengawas SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Karya praktik baik saya ini berjudul In-House Training sebagai katalis transformasi pembelajaran mendalam, adalah sebuah praktik baik pendampingan pengawas di sekolah binaan. Bapak dan Ibu guru hebat, karya ini lahir dari keprihatinan saya melihat bahwa di beberapa sekolah dampingan kegiatan in-house training hanya berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, bukan sebagai wadah belajar untuk menumbuhkan pembelajaran. Saya juga ingin merubah paradigma dan menjadikan in-house training sebagai wadah atau katalis transformasi pembelajaran mendalam yang benar-benar berdampak bagi guru dan peserta didik. Pak dan Ibu guru hebat, alur video pengimbasan praktik baik pengawas sekolah dalam melakukan pendampingan di sekolah binaan yang telah saya susun ini menggunakan alur STAR. Kurikulum nasional lahir sebagai jawaban atas kebutuhan pendidikan yang lebih relevan dengan perkembangan abad ke-21. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru perlu memahami konsep pembelajaran mendalam itu sendiri dan mampu menerapkannya di kelas. Namun, kenyataannya ketika saya melakukan pendampingan di sekolah pada awal tahun ajaran, menemukan beberapa kenyataan dan mendapatkan informasi terkait keresahan para guru dalam menghadapi perubahan implementasi kurikulum yang menuntut guru untuk dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan baru, yaitu pembelajaran mendalam atau deep learning. Berdasarkan hasil supervisi awal saya sebagai pengawas, ditemukan beberapa fenomena di lapangan, di antaranya sebagian besar guru masih berorientasi pada penyelesaian materi ataupun transfer materi buku teks dan penilaian kognitif. Kurang memfasilitasi proses belajar yang menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Belum optimal memanfaatkan konteks lokal dalam pembelajaran. Pembelajaran belum sepenuhnya berpihak pada murid. Pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada anak belum sepenuhnya dipahami oleh guru. In-house training sebelumnya masih bersifat teknis administratif, belum menyentuh aspek transformasi pembelajaran. Bapak dan Ibu guru hebat, realitas tersebut menunjukkan adanya gap antara kebijakan dan praktik pembelajaran di lapangan. Diperlukan pendekatan pendampingan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menggerakkan hati dan kesadaran guru sebagai pembelajar sejati. Kesenjangan antara ideal dan praktik inilah yang menjadi titik tolak aksi perubahan yang saya lakukan. Pengawas sekolah menilai perlu adanya katalis yang mampu menggerakkan guru untuk belajar bersama secara sistematis dan kontekstual. Pengawas sekolah sebagai mitra strategis sekolah memiliki tanggung jawab untuk membantu guru beradaptasi dengan perubahan. Akan tetapi, kesiapan sumber daya manusia di beberapa sekolah dampingan saya masih kurang. Seperti pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada anak belum sepenuhnya dipahami oleh guru. Kepala sekolah dan guru belum sepenuhnya memahami tentang perlu dan pentingnya komunitas belajar dikembangkan di sekolah.
Secara umum, guru-guru di sekolah binaan belum memahami implementasi pembelajaran mendalam dengan baik. Bapak dan Ibu guru hebat, implementasi pembelajaran mendalam menjadi tanggung jawab guru sebagai agen utama dalam proses. Oleh karena itu, seorang guru perlu persiapan yang matang dan pemahaman yang mendalam tentang pembelajaran mendalam itu sendiri agar tidak terjadi miskonsepsi. Tantangan utama saya adalah mengubah paradigma guru. Banyak guru menganggap bahwa pembelajaran mendalam itu rumit dan in-house training hanya sebagai forum mendengar teori. Saya menyadari bahwa jika pola pikir tidak berubah, maka semua pelatihan hanya akan menjadi rutinitas tanpa transformasi. In-house training di sekolah sering hanya bersifat formalitas dan tidak menyentuh praktik pembelajaran. Tantangan bagi pengawas untuk mengubah in-house training dari sekedar sosialisasi menjadi wadah pembelajaran transformasi bagi guru. Tantangan tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk mendesain strategi pendampingan agar lebih kontekstual dan berdampak langsung terhadap perubahan praktik pembelajaran guru di kelas. Untuk mengatasi berbagai tantangan yang telah saya sebutkan tadi, maka salah satu kegiatan yang saya lakukan sebagai pengawas pendamping dengan nama in-house training. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan aksi atau kegiatan tersebut, mulai dari pertama, saya menentukan strategi dan metode pendampingan, mendiagnosa kebutuhan guru, kemudian meredesain in-house training dari sosialisasi ke transformasi. In-house training didesain ulang menjadi forum pembelajaran yang reflektif. Implementasi di sekolah dampingan. In-house training ini dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga sampai pada pasca in-house training, pengawas melakukan pendampingan dengan mengadakan sharing dan berbagi dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Bapak dan Ibu guru hebat, hasil atau refleksi dari kegiatan pengimbasan yang telah saya lakukan ini telah berdampak pada kemampuan dan kapasitas guru dan kepala sekolah dalam memimpin perubahan di sekolah serta dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam di kelas. Dampaknya terhadap peserta didik. Peserta didik menunjukkan perkembangan pada 8 dimensi profil lulusan. Peran pengawas bertransformasi dari evaluator menjadi coach dan katalis perubahan. Tercipta model pendampingan berbasis in-house training yang dapat direplikasi di sekolah lain. In-house training terbukti efektif sebagai katalis transformasi pembelajaran mendalam bila dirancang berbasis kebutuhan nyata guru di sekolah. Diperlukan dukungan kepala sekolah dan komunitas guru agar budaya refleksi dapat berlanjut di sekolah. Bapak dan Ibu guru hebat, implementasi pembelajaran mendalam tidak hanya menjadi tanggung jawab guru, tetapi memerlukan dukungan dari kepala sekolah, komunitas belajar, dan pengawas sekolah sebagai pendamping yang profesional. Pengawas sekolah dapat memastikan pembelajaran di sekolah-sekolah dampingan dapat lebih bermakna dan kontekstual, serta berorientasi pada pengembangan kompetensi abad 21 peserta didik. Praktik baik ini menunjukkan bahwa in-house training yang dirancang kontekstual dan kolaboratif dapat menjadi katalis efektif dalam penerapan pembelajaran mendalam. Model pendampingan ini dapat direplikasi di sekolah lain dengan adaptasi sesuai karakteristik lokal dan kesiapan guru di sekolah masing-masing. Demikian Bapak dan Ibu guru hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.